Halo guys, kali ini kita kembali bicara soal pemerintah nih, soal Kabinet Merah Putih. Ya jadi 6 menteri koordinator atau Menko di Kabinet Merah Putihnya Prabowo Subianto ini secara kompak telah mengajukan tambahan anggaran untuk tahun 2026 dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran atau Banggar DPR RI pada 7 Juli 2025 ini. Nah, total tambahan anggaran yang diajukan mencapai triliunan rupiah ya, dan kurang lebih rinciannya seperti ini. Nah, salah satu usulan terbesar datang dari Menko Politik dan Keamanan Budi Gunawan yang meminta tambahan anggaran sebesar 728,8 miliar. Ini sangat jauh di atas pagu indikatif awal yang hanya sebesar 126,5 miliar. Nah, anggaran ini katanya akan digunakan untuk membangun pusat komando politik dan keamanan senilai 250 miliar serta mendukung fungsi koordinasi lintas sektor dan pengelolaan situasi strategis nasional secara real time. Nah, kemudian ada juga dari Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pak Pratikno yang mengusulkan tambahan 207,2 miliar untuk program unggulan seperti pengembangan artificial intelligence ya, AI, dan penurunan angka stunting. Nah, sementara Menko Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar meminta tambahan 276,1 miliar untuk program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat nasional. Ya, begitulah ya kurang lebih, dan ada beberapa Menko yang lain yang meminta hal yang sama. Nah, berkaitan dengan ini ya, saya rasa yang dilakukan oleh 6 Menko ini sangat bertentangan dengan janji penghematan yang selalu digembar-gemborkan oleh Presiden Prabowo yang sering menekankan pentingnya efisiensi dan penghematan anggaran. Tapi pada kenyataannya 6 Menko-nya justru mengajukan tambahan anggaran yang gila-gilaan, besar-besaran. Dan ini jelas menunjukkan inkonsistensi kebijakan dan tentunya akan merusak kredibilitas pemerintah. Nah, bicara soal kenaikan anggaran, ini saya rasa tidak masuk akal ya. Misalnya begini, Menko Politik dan Keamanan meminta tambahan 728,8 miliar. Ini kan jauh sekali ya dari pagu awal yang 126,5 miliar. Nah, kenaikan drastis seperti ini ya harusnya dijelaskan secara transparan dan rinci gitu. Karena tanpa itu publik dan DPR ya berhak curiga bahwa akan adanya pemborosan dan atau adanya alokasi yang tidak tepat sasaran. Nah, belum lagi kalau kita bicara soal prioritas ya, alokasi besar untuk pembangunan pusat komando dan koordinasi yang sebesar 250 miliar ini misalnya, ini saya rasa tampak lebih mengutamakan birokrasi dan fasilitas mewah daripada kebutuhan nyata yang dibutuhkan oleh masyarakat, seperti pendidikan, perbaikan kesehatan, dan tentunya pengentasan kemiskinan. Ini kan menunjukkan bahwa fokus anggarannya sangat tidak pro rakyat gitu ya. Lagi-lagi kalau kita bicara soal transparansi dan akuntabilitas juga sama ya. Usulan anggaran yang sangat besar tanpa penjelasan detail ini kan membuka peluang penyalahgunaan dan inefisiensi. Jadi saya rasa DPR harus menolak atau menunda persetujuan sampai ada penjelasan yang jelas dan rinci soal rencana penggunaan anggaran yang benar-benar konkret gitu. Ya jadi kalau menurut saya intinya pengajuan tambahan anggaran ini oleh 6 Menko ini kan bukan hanya soal kebutuhan dana ya, tapi juga soal integritas dan prioritas dari pemerintah. Jadi jika pemerintah ingin dipercaya oleh publik, oleh masyarakat, ya tentunya harus ada komitmen nyata untuk transparansi dan efisiensi dan fokus pada program yang berdampak langsung bagi rakyat. Karena tanpa itu, tambahan program anggaran sebesar ini hanya akan menjadi beban baru lagi bagi APBN dan masyarakat. Jadi saya rasa DPR wajib bertindak tegas dan mengawal proses ini dengan seksama. Salam.